Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Guys, merinding pengakuan Hakim MK Profesor Arief Hidayat yang langsung minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada rakyat karena tidak mampu menjaga marwah MK dengan baik dan konstitusional. Sementara itu, kejanggalan-kejanggalan tentang putusan hakim terus terkuak, serta kehausan kekuasaan terhadap Jokowi semakin terang benderang. Wow, mantap. Nah, seperti apakah videonya? Mari saksikan. Let's go. Let's go. Inti dari keputusan Mahkamah Konstitusi kekurangan saksi. Ya. Sebelumnya dia bilang saksinya kami batasi. Iya. Coba. Saksinya dibatasi, tapi mereka kekurang saksi katanya. Kenapa Soeharto bilang tidak banyak saksi? Cukup berapa? MK kan luar biasa ya kak. 19 saksi dan ahli. Sekarang dia bilang kami tolak dalilmu karena kekurangan saksi. Bukan kekurangan, Anda larang ditambahnya saksi. Iya. Coba. Keren, Bung Rocky luar biasa. Jadi dia membatalkan sendiri nalar dia, si Soehartoyo ini. Nah, orang yang nalarnya batal itu cuma dua. Ya, mungkin dia lupa kali ya. Iya. Atau dia sekolah, tapi otaknya tidak cukup bercahaya dibanding cincinnya. Yes. Saya bisa komentar begini. Ya Allah, saya mohon ampun. Saya tidak bisa menjaga MK ini dengan sebaik-baiknya. Dan saya akan rapat dulu RPH. Nanti setelah rapat RPH saya akan menunjukkan. Siapa? Ya, gitu ya. Karena saya tidak bisa sendiri. Apa yang akan saya lakukan harus seizin hakim dan lain. Tapi ya? maksudnya dari tadi statement Bapak tidak ada niatan untuk pengunduran diri atau apa kan Pak? Belum ada. Saya mengundurkan diri, saya juga harus lapor pada yang memilih saya kan. Ya, tapi saya mohon ampun kepada Allah. Dan saya mohon maaf kepada bangsa ini, mohon ampun sama Allah telah melakukan kesalahan lagi meskipun itu personal, sehingga lembaga ini menjadi tercoreng. Kita mendengar dibacakan putusan oleh MK itu jadi ketawa, jadi timbul pertanyaan baru. Jadi sebenarnya Gibran ini anak siapa? Dan Paman Usman menikah dengan siapa? Karena tidak ditemukan oleh mahkamah hubungan antara Gibran dengan Presiden Jokowi dan Paman Usman. Ya, karena tidak nepotisme katanya. Itu yang kemarin menjadi pembahasan kita sampai kita ketawa-ketawa. Iya. Bagaimana ini tidak ditemukan nepotisme yang begitu telanjang? Ya, itu pokoknya namanya mungkin semacam kultur kita lah, bahwa paling benar lah masih bisa bercanda dengan kita semua ini. Artinya mereka masih waras karena masih bisa bercanda soal tidak adanya nepotisme itu. Lalu kemudian tadi sudah disebutkan bahwa baru kali ini dalam sejarah sejak adanya Mahkamah Konstitusi ada 3 hakim Mahkamah Konstitusi mengajukan dissenting opinion terhadap putusan perkara hasil pemilihan umum PHPU baru kali ini. Dan perlu dicatat sejak pemilu langsung 2004 dalam setiap pemilu ini, supaya generasi muda kita tahu, semua pasangan calon yang dinyatakan kalah oleh KPU menggugat di pengadilan. Tahun 2004 itu Pak Wiranto, ya, 2009 Pak Prabowo, 2014 Pak Prabowo, 2019 Pak Prabowo lagi. Baru 2024 ini Pak Ganjar Mahfud dan Anies Baswedan. Jadi ini bukan karena kalah, karena memang disediakan oleh konstitusi untuk menyampaikan ketidakpuasan atau temuan-temuan atau indikasi-indikasi. Jadi kalau kami melihat gugatan di Mahkamah Konstitusi kemarin itu adalah cara kita mempersoalkan yang kemarin. Tetapi tidak hanya itu cara kita juga menyelamatkan masa depan. Karena kalau hanya berhenti pada mempersoalkan yang kemarin, kita lalai bagaimana menyelamatkan masa depan demokrasi kita. Karena apa yang akan diwariskan oleh pemilu kali ini adalah
berbuatlah securang-curangnya, sehingga begitu luar biasa dan tidak bisa dipersoalkan maupun dibuktikan. Nah kemudian katanya berbuatlah securang-curangnya karena itu nanti tidak akan dibuktikan. Aku nggak setuju. Ya itu yang dimaksud mungkin pembenaran gaya baru kali ya guys. Kau udah lihat matanya dia. Yang salah itu dibenarkan sekarang. Kekuasaan. Kata Pak TK waktu itu. Bukan ke aku aja dia ngomong gitu. Kak Julvan ngomong, ke beberapa orang-orang lain sekitar dia juga ngomong, ke Pramono, ke Cahyokumolo, kemana? Oh sejak kapan kau jadi tukang-tukang ramal? Gue bilang, aduh Pan, gitu. Nanti lihat ke depannya berbahaya ini. Berbahaya ini. Kata Pak TK waktu itu 2012. Iya, dia katakan. Dan konon ini Bang katanya dia meninggal 2013. Iya. Konon sampai akhirnya dijemput untuk mencoblos itu sampai dibujuk sebagai kayak karena image kan. Masa Pak TK nggak mau milih gitu waktu itu. Jadi apa itu? Jadi saya ingat itu dialog gitu loh. Dan tidak hanya ke saya. Masih ada yang hidup sekarang, saksi hidup. Walaupun sekarang Taufik sudah pergi, gitu loh. Oh jadi Pak TK Pak Taufik Kemas kali ya guys. Omongannya sama dengan yang kuceritakan ini. 2 tahun yang lalu. Matanya kau lihat dulu Pan, matanya Jokowi itu. Wah, aku nggak pandai, aku ngeramal-ramal begitu. Bukan gitu Pan. Ini haus kekuasaan. Yes. Berarti dari menjadi wali kota sampai saat ini sudah kelihatan Pak TK kala itu. Ambisi Pak Jokowi itu. Ya sama aja dengan banyak kritik-kritiknya Rocky Gerung. Iya kan dulu sih, ya ini Rocky ini, apa ini Rocky ini, ternyata betul. Iya. Gitu loh. Iya. Very interesting. Iya. Dulu kita salah-salahin kan, ternyata dia yang benar saja. Baru sadar belakangan Bang ya. Yang paling dahsyat dan penyesalan itu kan memang belakangan ya. Adalah pernyataan begini. Saya semalam-malam kan abang bilang kita sedih ya. Ya sedih, tapi saya ketawa-ketawa bang. Ketawa dalam artian lucu, kok bisa kepikiran begitu ya. Pernyataan MK bahwa tidak terbukti telah terjadi nepotisme. Itu lucu betul bang. Apakah nepotisme itu benda sehingga tidak bisa ditemukan, atau sesuatu yang harus menggunakan perasaan? Bagaimana kita bisa membuktikan nepotisme? Mudah menurut saya. Satu, bapaknya adalah presiden, tiba-tiba anaknya maju, lalu dibantu gentong babi, terjadi kurva tadi, lalu pamannya yang membuat jalan itu terbuka. Kurang nepotisme apa? Atau MK takut karena hakim konstitusi yang menjadi atau membuka pintu nepotisme itu adalah bagian dari MK itu sendiri, yaitu Pak Anwar Usman. Itu nepotisme yang betul-betul terang benerang. Saya mendoakan siapapun kalian yang memilih Prabowo Gibran, saya doakan semoga kalian disatu golongkan oleh Allah di dunia sampai ke akhirat. Amin. Itu doa saya. Amin. Amin. Semoga yang pilih Pak Prabowo itu disatu golongkan nanti di akhirat dan juga dari dunia sampai akhirat nanti katanya. Dan saya setuju itu guys, tolong diaminkan ya guys. Wih. Jadi begitulah guys. Dunia perpolitikan itu yang seperti kata lagu, politik itu memang kejam, memang sangat kejam. Apapun segala macam cara dihalalkan asal bisa mendapatkan kursi kekuasaan. Nah itulah yang terjadi saat ini. Apapun, walaupun itu halal haram, jangankan halal ya, haram pun mereka lakukan asalkan mereka mendapatkan kekuasaan, asalkan mereka mendapatkan keuntungan dari yang mereka kejar itu. Nah guys, gimana nanti bagi kita atau generasi muda, kalau bisa itu berpolitik itu yang baik. Jangan dikit-dikit uang, tolong dipikirkan negara, tolong dipikirkan generasi muda kita ke depannya harus bagaimana begitu ya. Jangan asal berpolitik, asal uang, namun hak-hak demokrasi, hak-hak konstitusi sebagai warga negara itu tidak terlaksanakan begitu ya. Ya, tapi begitulah demokrasi saat ini, pemerintah saat ini, sama-sama kita lihat seperti apa jalannya ya. luar biasa. Nah, oke guys,
seperti apa tanggapannya, tolong disampaikan di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.